Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu 9 Juni 2021. Dan pada renungan kali ini kita juga akan bersama menyiapkan hati dan diri kita untuk kita masuk dalam undangan perjamuan kudus yang Tuhan berikan kepada kita yang akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021. Dan saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu jadilah orang yang berbahagia. Sebelumnya mari kita bersama berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih-Mu yang luar biasa senantiasa kami rasakan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami, dan di rupa-rupa kesibukan dan aktivitas kami. Dan di tengah semua itu Tuhan, kami bersama ingin mendasari diri kami, mendasari setiap aktivitas kami dengan firman yang dari Engkau. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam kami merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh kami terima dengan baik, boleh kami renungkan dengan sungguh-sungguh, dan kami pun boleh memeliharanya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan, perenungan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Dengan judul, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Siapa yang Berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Ada pepatah Jawa yang kira-kira bunyinya adalah, atau istilah ya yang sering mungkin kita ucapkan, sering kita dengar dengan istilah wang sinawang gitu. Wang sinawang ini kurang lebih berarti atau dapat kita artikan, dapat kita terjemahkan sebagai satu keadaan di mana kita itu sebagai manusia itu ketika kita melihat orang lain seolah-olah orang itu hidupnya penuh dengan kebahagiaan, orang itu hidupnya penuh dengan satu berkat yang luar biasa, dan kita memposisikan diri kita itu sebagai orang yang kalau kita membandingkan, wah hidup saya kok nggak seenak dia ya, gitu. Hidup dia kok enak sekali, hidup dia kok berkelimpahan sekali, hidup dia kok sepertinya damai sekali, gitu. Dan mungkin orang yang kita katakan berbahagia dan sangat damai itu, ketika melihat kita, dia mungkin juga akan mengatakan bahwa wah enak ya jadi orang itu, enak ya jadi bapak itu, ibu itu, kok rasanya selalu senang, kok rasanya damai sekali, kok rasanya enak begitu. Nah itu kurang lebih gambaran tentang istilah wang sinawang yang tentu bapak, ibu, saudara dan saudari mungkin sering mendengar itu dan mungkin lebih tahu, paham tentang artinya itu. Nah berbicara tentang berbahagia atau kebahagiaan, seringkali polanya adalah seperti wang sinawang itu. Kalau kita tanya tentang apa sih syarat kebahagiaan, syarat agar kita bisa merasakan bahagia, mungkin orang akan mengatakan uang, atau orang akan mengatakan pekerjaan yang mapan, atau orang akan mengatakan pasangan yang diidam-idamkan, atau orang akan mengatakan buah hati atau anak, atau mungkin banyak hal lainnya. Tapi apakah orang yang punya uang pasti berbahagia? Ataukah orang yang punya pekerjaan yang tetap pasti berbahagia? Ataukah orang yang punya buah hati yang dinantikan pasti bahagia selalu tanpa merasakan tekanan, tanpa merasakan satu kelelahan? Apakah orang yang punya pasangan itu juga merasakan selalu berbahagia? Jika itu ditanyakan kepada orang-orang tadi, mungkin mereka akan mengatakan bahwa tidak selamanya kami merasakan bahagia. Orang yang punya uang
terkadang juga tidak merasakan damai. Dia bisa membeli apapun, tetapi rasa bahagia itu kadang sesuatu yang tidak terbeli dengan itu. Atau mungkin dengan pekerjaannya tetap dan lain sebagainya. Berbahagia atau kondisi bahagia seringkali tolok ukurnya terlalu sulit untuk kita terjemahkan. Nah, di dalam teks yang kita baca, ada seorang perempuan ketika Yesus selesai mengajar tentang pengusiran roh kepada orang-orang banyak pada waktu itu. Kemudian ada seorang perempuan yang mengatakan bahwa, wah, sungguh berbahagia ya seorang ibu yang melahirkan engkau, yang menyusui engkau dengan air susunya begitu. Karena bayangan si ibu itu adalah, wah, Yesus ini tokoh yang luar biasa. Yesus ini sosok yang luar biasa. Jadi pasti bahagia ketika punya orang tua yang seperti itu gitu. Dan mungkin ini yang seringkali jadi jadi momok juga kadang bagi anak-anak gitu. Bagi banyak anak mungkin merasakan itu bahwa seringkali, wah, enak ya kalau jadi orang tuanya dia. Anaknya pintar, anaknya luar biasa begitu. Nah, mungkin ini juga mungkin sisipan atau selingan yang seringkali dirasakan oleh anak-anak karena merasa tidak percaya diri karena orang tuanya kayaknya, wah, senang sekali ya kalau jadi orang tua dari anak orang lain gitu. Nah, kurang lebih si ibu ini mengatakan bahwa sungguh luar biasa ya, pasti menyenangkan ya ketika punya anak seperti engkau gitu. Pasti sangat berbahagia ibu yang melahirkan engkau, yang menyusui engkau gitu. Tolok ukur dari ibu ini adalah ketika punya anak yang dia sungguh berwibawa, punya anak yang sungguh berhikmat, dan punya anak yang luar biasa. Tetapi Yesus mengatakan justru sebaliknya, bahwa bukan itu yang berbahagia, bukan itu yang membuat orang berbahagia. Tetapi yang membuat berbahagia adalah setiap mereka yang dengan setia mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan. Nah, formulasi ini seringkali menjadi formulasi yang sering kita dengar atau pasti diucapkan oleh seorang pengkhotbah ketika selesai membacakan bahan atau firman sebelum menyampaikan khotbah di hari Minggu. Formulasi ini pasti disampaikan begitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa yang berbahagia sesungguhnya adalah mereka yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mendengarkan firman Allah itu mungkin mudah. Mendengarkan firman Allah mungkin itu pekerjaan yang tidak terlalu berat. Tetapi memelihara firman Allah itu menjadi persoalan yang lain. Mendengarkan lebih gampang dibandingkan dengan memelihara. Seperti halnya kalau kita menanam sesuatu, kalau kita nanam bunga gitu lah. Lebih gampang menanamnya daripada memeliharanya. Karena ketika memelihara butuh effort yang lebih, butuh upaya yang lebih, butuh kerja keras yang lebih supaya tanaman ini tetap hidup. Demikian juga dengan firman. Ketika memelihara firman butuh kerja keras yang lebih supaya firman itu tetap tumbuh. Firman seperti apa? Ya firman seperti yang kita dengarkan tentang hal mengasihi, tentang hal jangan membenci dan sebagainya itu. Itu menjadi upaya yang harus kita lakukan. Bukan hanya tentang mendengarkan saja. Kita bisa mendengarkan firman satu hari itu bisa ribuan kali mungkin. Kita di WhatsApp, kita di YouTube, kita di Facebook atau dimanapun. Kita bisa membaca firman itu, kita bisa mendengarkan firman itu. Mendengarkan mudah. Tetapi persoalan dan PR yang sesungguhnya adalah memelihara firman itu. Dan sungguhkah firman itu bisa kita pelihara? Perjamuan kudus menjadi satu momen, menjadi satu peristiwa yang menjadi pengingat bagi kita. Bahwa ketika kita makan roti dan minum anggur, kita sejatinya diingatkan tentang tanggung jawab kita untuk memelihara firman itu di dalam roti dan anggur yang kita makan dan kita minum bersama. Pengorbanan Kristus menjadi satu bagian dari firman itu. Pengorbanan bagi orang lain menjadi firman yang senantiasa seharusnya kita pelihara. Dan marilah menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang senantiasa bukan hanya mendengarkan, tetapi memelihara firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapkah menjadi orang yang berbahagia? Dan maukah kita menjadi orang-orang yang berbahagia? Dan marilah kita siapkan hati kita
untuk kita memasuki sakramen perjamuan kudus sebagai orang-orang yang berbahagia. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kita menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita, di dalam kita memasuki dan menerima undangan Kristus untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus, marilah kita bertanya pada diri kita bertanya pada hati kita masing-masing. Ada 2 pertanyaan yang hendaknya kita renungkan bersama untuk kita kemudian menjawab tentang kesungguhan kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Allah, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Dan kiranya 2 pertanyaan itu boleh kita tanyakan dengan sungguh-sungguh pada diri kita untuk kita bisa menjaga komitmen itu dan sekaligus kita menyiapkan diri kita. Mari selanjutnya kita akan berdoa dalam menyiapkan diri kita sekaligus kita membawa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami senantiasa merindukan kebahagiaan ya Tuhan. Kami senantiasa mencari kebahagiaan. Kami senantiasa mengupayakan kebahagiaan. Tetapi seringkali kami melupakan tentang hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu ketika kami dapat memelihara firman yang kami dengar. Kami dapat memelihara perintah-perintah yang Engkau berikan kepada kami di dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mau untuk merasakan kebahagiaan, orang-orang yang mau masuk di dalam kebahagiaan. Dengan cara kami memelihara firman yang kami dengar setiap hari, firman yang kami baca setiap hari. Dan kami tidak hanya berhenti pada membacanya, tidak berhenti pada mendengarnya, tetapi kami mengupayakan di dalam pemeliharaan hidup kami. Ya Bapa, kami pun juga bersyukur jika Tuhan di dalam ketidaklayakan kami, Engkau mengundang kami untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Sejatinya kami tidak layak ya Tuhan, kami terlalu berdosa. Tetapi oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu, Engkau mau mengundang kami. Engkau mau untuk memanggil kami masuk dalam sakramen itu. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami dan biarlah Roh Kudus Tuhan tercurah atas kami. Sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh menyiapkan hati kami. Sehingga kami dapat memasuki sakramen perjamuan kudus itu sebagai orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang mau berkomitmen memelihara firman yang kami dengar dan kami baca. Ya Bapa, saat ini pun kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul Tuhan dengan sakitnya, yang saat ini bergumul dengan proses pemulihannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Anak Amoresa, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadyo, Ibu Maria Roswindra, Ibu Widianti Susanto, Saudara Yunan Widiatmoko, juga Ibu Ajeng. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya Tuhan. Tuhan yang hadir memberikan kekuatan, Tuhan yang senantiasa memberikan sukacita di dalam hati mereka, sukacita dalam kehidupan mereka. Kendati pun mereka masih harus berjuang dengan proses pemulihan, proses pengobatannya, tapi biarlah mereka semua itu boleh mereka jalani dengan sukacita dan kedamaian yang dari Engkau. Ya Bapa, saat ini kami juga menyerahkan untuk orang tua kami terkasih.
Kami menyerahkan untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tijemangun Sentono, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Esther Subianto, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Waginah Paijo, dan juga Bapak Ibu kami yang lainnya ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang senantiasa menemani mereka di masa-masa tua mereka. Kendati pun mereka merasakan mungkin kesendirian, mereka merasakan kesepian, tetapi kami percaya kasih-Mu dan kehadiran-Mu lah yang senantiasa menemani mereka. Dan ajar kami untuk kami juga peduli kepada orang-orang terkasih kami ini, kepada orang tua kami ini Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap persekutuan kami, dan kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan pribadi kami Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan berbagai pergumulan kami, biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk kami melewati setiap pergumulan kami. Demikian juga untuk setiap kehidupan bersama kami sebagai masyarakat atau sebagai bangsa Indonesia atau bahkan sebagai sesama ciptaan di seluruh dunia ini Tuhan. Ajar kami untuk saling membangun relasi baik di antara kami semua. Ajar kami untuk saling menjaga perdamaian, menjaga kerukunan di antara kami. Bukan merusak relasi itu, tetapi ajarlah kami untuk saling membangun di dalam satu visi yang baik. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.